Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Firna Hidayah dari Tadris Kimia 5A IAIN Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 12212183067 akan mempresentasikan hasil analisis dan sintesis jurnal dengan tema Problem Based Learning untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Ibu Iva Silviana, Magister Pendidikan. Jurnal pertama yang setelah saya analisis berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 7 Palu kelas 11 pada materi larutan penyangga. Jurnal ini diterbitkan pada Jurnal Akademika Kimia yang telah ditulis oleh Amsar Tebedu, Sri Mulyani Sabang, dan Purnama Ningsih, volume 7 nomor 1 tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran problem based learning dan pembelajaran konvensional. Hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol dalam proses pembelajaran model problem based learning terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 7 Palu kelas 11 pada materi larutan penyangga. Dengan data yang didapatkan dengan nilai rata-rata nilai post-test di kelas eksperimen, nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 82,61 pada kelas eksperimen dan 78,65 pada kelas kontrol. Selanjutnya yaitu jurnal kedua berjudul Penerapan Problem Based Learning pada pembelajaran konsep hidrolisis garam untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Diterbitkan pada Jurnal Tadris Kimia yang ditulis oleh Restu Desrianti dan Lazulfa, volume 1 nomor 2 tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Pekanbaru pada materi hidrolisis garam. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu terdapat pengaruh penerapan model problem based learning terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Pekanbaru pada materi hidrolisis garam. Dan dibuktikan pada data nilai rata-rata pada kelas eksperimen 8,75, sedangkan pada kelas kontrol memiliki nilai rata-rata 79,54. Jurnal ketiga berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan media audiovisual pada materi ikatan kimia terhadap penguasaan konsep dan berpikir kritis peserta didik SMA Negeri 1 Panga yang diterbitkan pada Jurnal Pendidikan Sains ditulis oleh Syaribuddin, Ibnu Khaldun, dan Musri, volume 4 nomor 2 tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran problem based learning dengan media audio visual terhadap pemahaman dan kemampuan berpikir kritis pada konsep materi ikatan kimia pada SMA Negeri 1 Panga. Hasil penelitian didapatkan bahwa model problem based learning dengan media audio visual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis dan dalam pemahaman konsep siswa SMA Negeri 1 Panga. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Indikator yang dinilai yaitu untuk kemampuan berpikir kritis, salah satunya yaitu mengidentifikasi dan menangani suatu ketidaktepatan serta kemampuan memberikan alasan. Dan indikator untuk pemahaman konsep yaitu penguasaan dalam analisis soal yang pada taksonomi Bloom berada pada C4. Jurnal keempat berjudul Penerapan Model Problem Based Learning pada Pembelajaran Hukum-Hukum Dasar Kimia
ditinjau dari aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2013-2014. Jurnal ini diterbitkan pada Jurnal Pendidikan Kimia yang ditulis oleh Ratna Rosidah Tri Wasonowati, Tri Rezeki, dan Sri Retno Dwi Aryani, volume 3, nomor 3, tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui efektivitas model problem-based learning pada pembelajaran hukum-hukum dasar kimia ditinjau dari aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2013-2014. Hasil penelitian didapatkan bahwa proses belajar siswa dengan model problem-based learning yang dilengkapi dengan LKS ditinjau dari aktivitas belajarnya berupa visual, oral, writing, listening mental, dan emosional memiliki nilai rata-rata 82,71 dan presentase pencapaian 81,25%. Hasil belajar siswa dengan model problem-based learning yang dilengkapi dengan LKS ditinjau dari ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan memiliki nilai rata-rata berturut-turut yaitu 81, 83, dan 79. Dengan presentase pencapaian kompetensi inti pada kurikulum 2013 berturut-turut 78,%, 81,24%, dan 78,13%. Selanjutnya jurnal kelima berjudul Problem-Based and School Type as Contributory Factors to the Senior Secondary School Students' Practical Skills in Semestry yang diterbitkan pada Journal of the International Society Teacher Education, ditulis oleh Moduk M. Osokaya dan Jin Wei, volume 22, nomor 1, tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh pendekatan problem-based learning dan tipe sekolah serta interaksi dalam kemampuan keterampilan dalam bidang kimia. Hasil penelitian didapatkan bahwa siswa yang diberikan pengajaran dengan model problem-based learning memiliki prestasi atau hasil belajar lebih baik dibandingkan model pembelajaran konvensional. Peneliti juga menyarankan untuk para pengajar menerapkan model problem-based learning ini dalam pembelajaran kimia. Selanjutnya, jurnal ke-6 berjudul Effect of Problem-Based Learning on Student Achievement in Semestry. Jurnal ini diterbitkan pada Journal of Education and Practice, ditulis oleh Benyamin Aidu, Samson Guado, Philip Xiao, dan Isaac Ofori, volume 7, nomor 33, tahun 2016. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh problem-based learning dalam meningkatkan prestasi belajar materi kimia pada siswa. Hasil penelitian didapatkan bahwa problem-based learning yang merupakan pendekatan student center dalam pembelajaran kimia efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Problem-based learning membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpikir siswa, dan juga menciptakan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang dimiliki untuk ditingkatkan lagi. Selanjutnya, jurnal ke-7 berjudul Problem-Based Learning Approach Enhance the Problem-Solving Skill in Semestry of High School Students, yang diterbitkan pada Journal of Technology and Science Education, ditulis oleh Joseph Mulvey, volume 9, nomor 3, tahun 2019, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui keefektifan pendekatan problem-based learning dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada kimia siswa kelas 9 SMU di Filipina. Hasil penelitian didapatkan bahwa
pendekatan problem-based learning efektif dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada siswa dibandingkan dengan pendekatan yang tidak menggunakan pembelajaran berbasis masalah seperti ini. Jurnal ke-8 berjudul Teaching Cases Through Problem-Based Learning yang diterbitkan pada Journal of Education and Training Studies yang ditulis oleh Mukadir Baran, volume 4, nomor 4, tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan motivasi belajar siswa. Hasil penelitian menyajikan bahwa model problem-based learning memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian hasil belajar siswa, tetapi tidak mempengaruhi yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa tentang kimia. Kegagalan ini terjadi karena banyak siswa yang masih pasif dalam proses pembelajarannya dan tidak mau menerima pembelajaran yang berbasis masalah yang dianggap masih baru bagi mereka. Juga kurangnya kemampuan guru dalam membuat skenario dalam memotivasi belajar siswa. Tetapi, keberhasilan dalam penyampaian model problem-based learning yaitu meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam mempresentasikan dan dalam membuat laporan. Selanjutnya, jurnal ke-9 berjudul Problem-Based Learning Method Secondary Education 9th Grade Semester Course Mixture Topic yang diterbitkan pada Journal of Education and Training Studies yang ditulis oleh Musa dan Ismail volume 4 nomor 12 tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara pembelajaran secara konvensional dengan pembelajaran model problem-based learning. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Musa dan Ismail ini menyatakan bahwa model pembelajaran problem-based learning memiliki rata-rata hasil lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Jurnal ke-10 yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Model Problem-Based Learning dan Inquiry terhadap prestasi belajar siswa ditinjau dari kreativitas verbal pada materi Hukum Dasar Kimia kelas 10 SMA Negeri 1 Boyolali tahun pelajaran 2013-2014. Jurnal ini diterbitkan pada Jurnal Pendidikan Kimia yang ditulis oleh Oktaviani Magdalena, Sri Mulyani, dan Elvi Susanti, volume 3, nomor 4, tahun 2014. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan model problem-based learning dan inquiry terhadap prestasi belajar siswa pada materi Hukum Dasar Kimia siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Boyolali semester genap tahun pelajaran 2013-2014. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu data prestasi belajar yang terdiri dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta data hasil tes kreativitas verbal. Dari data tersebut akan diolah dan didapatkan bahwa tidak ada pengaruh penggunaan model pembelajaran problem-based learning dan inquiry serta kreativitas verbal terhadap prestasi belajar pada materi pokok Hukum Dasar Kimia terhadap siswa semester genap SMA Negeri 1 Boyolali tahun 2013-2014. Dari ke-10 jurnal tersebut yang telah disajikan tadi dengan tema problem-based learning dapat disimpulkan bahwa model problem-based learning mempengaruhi hasil belajar siswa. Model problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan model pembelajaran yang secara konvensional. Dalam prosesnya, model problem-based learning menyajikan masalah yang relevan antara materi dengan sekitar. Problem-based learning memberi kelonggaran siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan sebagai sumber tanpa terpaku oleh pelajaran yang telah disediakan sekolah.
Problem based learning merupakan simulasi masalah yang dapat digunakan untuk mengaktifkan rasa ingin tahu pada peserta didik sebelum mempelajari suatu pelajaran. Dan diharapkan peserta didik mampu berpikir secara kritis serta mampu mencari dan mendapatkan sumber pembelajaran yang tepat. Guru di sini juga berperan untuk membuat skenario sebagai cara memotivasi siswa agar siswa tersebut juga mau untuk ikut andil dalam proses pembelajaran yang berbasis masalah ini. Dari simpulan tersebut, saya akan mengajukan usulan rancangan penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap prestasi belajar siswa ditinjau dari aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi larutan penyangga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada materi larutan penyangga. Metode penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan cara kuantitatif dengan quasi eksperimen, non-equivalent control group design. Di sini akan diambil 2 kelas IPA sebagai sampelnya. Kedua kelas tersebut akan dibagi menjadi 2, yaitu satu sebagai kelas kontrol dan satunya lagi akan menjadi kelas eksperimen. Kelas kontrol akan melanjutkan model pembelajaran yang telah ada, sedangkan kelas eksperimen akan diberi perlakuan berupa model pembelajaran problem based learning. Dari 2 kelas tersebut sebelumnya akan masing-masing kelas akan diberikan pretest terlebih dahulu. Kemudian setelah diberi perlakuan pada kelas eksperimen akan dilanjutkan dengan post-test. Hal ini pengumpulan datanya berupa tes dan angket dengan instrumen pengambilan data berupa pretest dan post-test serta lembar angket. Setelah mendapatkan data akan diolah dengan uji normalitas, lalu akan dilanjutkan dengan uji homogenitas. Setelah itu akan diuji dengan uji T berpasangan. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.